Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang senantiasa diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua dimudahkan kembali berkumpul bersama-sama untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan sebagaimana kita semua berada di sini untuk thalabul ilmi, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memudahkan kita semua berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan Kitabul Janaiz. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, beliau berkata, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, lau mutti qabli la ghassaltuki. Lau mutti qabli, jika kamu mati sebelumku, la ghassaltuki, pasti aku memandikanmu. Al hadis, rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan Ibnu Hibban. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa an Asma'a binti Umaisin radhiyallahu anha, dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, anna Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah siapa Bapak Ibu? Dalam putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausad, dia berwasiat, Fatimah ini, an yughassilaha Aliyun radhiyallahu an, agar dia dimandikan oleh Ali radhiyallahu an. Ali itu siapa? Suaminya Ali bin Abi Thalib. Kedua hadis ini sahih Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, kalau kamu mati duluan, nanti aku yang memandikan kamu. Sementara hadis kedua, Fatimah berwasiat kalau dia meninggal agar nanti dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, pelajaran yang kita ambil dari dua hadis ini Bapak Ibu, ya, pertama, laki-laki itu haram memandikan wanita. Laki-laki haram memandikan wanita, wanita juga haram memandikan laki-laki, meskipun mahramnya sendiri. Meskipun mahramnya sendiri.
matur nuwun Mas Mahfud nggih. Maka seorang laki-laki itu Bapak Ibu tidak boleh memandikan ibunya, putrinya, saudara perempuannya, tidak boleh, gitu loh. Jelas nggih? Ini adalah perkataan mayoritas ulama. Kemudian dikecualikan Bapak Ibu dari laki dan perempuan tadi itu, bahwasanya laki-laki boleh memandikan istrinya, boleh memandikan budaknya, karena budak itu kan dimiliki Pak sama seperti istri. Misalnya Abah Maksum punya budak, nah digauli boleh Pak, cuma masalahnya kan sekarang nggak ada budak ya. Makanya Allah Ta'ala kan berfirman dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budaknya, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidaklah dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari selain itu, apakah dengan zina, apakah dengan homoseks, lesbian, faulaika humul adun, mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan para istri, kalau misalkan suami punya budak terus dia gauli, nggak boleh marah, sama seperti bojone dewe, gitu loh Pak. Jadi dikecualikan Bapak Ibu. Tadi kan nggak boleh kan laki-laki memandikan perempuan, perempuan nggak boleh memandikan laki-laki meskipun mahramnya, meskipun ibunya, meskipun putrinya, mbaknya, nggak boleh kan? Nah, dikecualikan di sini kalau laki-laki itu memandikan siapa? Istrinya, budak perempuannya, budak perempuannya, dan anak perempuan yang di bawah umur 7 tahun. Wanita juga seperti itu. Wanita boleh memandikan suaminya, boleh memandikan majikannya kalau dia budak, dan boleh memandikan anak laki-laki kalau di bawah umur 7 tahun. Ibnul Munzir rahimahullah berkata, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahlil ilm, siapapun yang kami hafal dari ahli ilmu itu sepakat, anna lil mar'ati, bahwa wanita antu ghassilas sabiyyas shaghir, wanita itu boleh memandikan bocah laki-laki kecil, mutajarridan, meskipun telanjang bulat, min ghairi mi'zar, tanpa ada selimut. Wa tamassu auratahu, boleh memegang auratnya, wa tanzuru ilaiha, boleh melihat auratnya. Ini anak laki-laki di bawah umur 7 tahun. Kenapa? Li'anna auratahu la hukma laha, karena anak laki-laki maupun perempuan di bawah umur 7 tahun itu tidak ada auratnya, gitu loh Pak. Jadi ya kayak bayi begitu, kayak bayi begitu. Kalau ketika jenengan lah dulu pas cilik lah gondal gandul ngono manuke ya, ambil kemana ya kan, itu umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak ada auratnya Pak, itu begitu. Maka laki perempuan boleh memandikan anak laki-laki, anak perempuan yang di bawah umur 7 tahun. Nah, untuk hadis Aisyah menunjukkan bahwa laki-laki boleh memandikan istrinya, dan untuk hadis Fatimah menunjukkan bahwa siapa? Suami boleh memandikan istrinya, ya sama sebetulnya Jadi intinya suami istri itu boleh saling memandikan. Jelas Bapak Ibu? Hadis berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu an,
fi qissatil ghamidiyyatil lati amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajmiha fi zina. Pada kisah wanita Ghamidiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dirajam gara-gara zina. Qala, kata Nabi kata Buraidah, summa amara biha, kemudian Nabi memerintahkan untuk wanita ini, fasulliya alaiha, maka dia pun disolati, wadufinat, dan dia pun dikuburkan. Okay. Jadi wanita Ghamidiyah Bapak Ibu, Ghamidiyah itu nisbat kepada kabilah atau suku Ghamid, ya, suku Ghamid. Nah, ini suku yang tinggal di bagian selatan Saudi Arabia. Ibu kotanya bernama Bahah. Bernama apa? Bahah. Nah, ceritanya begini, wanita Ghamidiyah ini kan berzina Bapak Ibu, berzina. Kemudian ketika anaknya lahir, dia tuh berzina, tapi anaknya ini diingoni Pak, bukan berusaha digugurkan, atau ketika anak lahir langsung dibuang nang sampah di lubung kerangkang, ya, ini dirawati sampai selesai. Barang anaknya itu lahir, dia masih dalam masa nifas dan anaknya masih merah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku, "Tahhirni ya Rasulullah, tolong sucikan saya wahai Rasulullah." Maksudnya dirajam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wes anak pean ini sampean besarkan dulu sampai disape. Kalau sudah disape sampean teko maneh mrene." Gitu Pak. Nah, dasarnya memang wanita mukminah, wanita yang punya iman, beda dengan wanita zaman sekarang kan. Wanita zaman sekarang, oh, kesempatan nih, mumpung gak anu balik kan, begitu kan. Nah, ketika anaknya sudah disapi Pak, datang lagi Pak. Jadi datang lagi, anaknya itu sambil membawa sepotong sari roti, ini gak salah. Nggih. Halo. Pada zaman Nabi ada sari roti mboten? Paroti paling sing ono ya. Jadi anaknya ini Bapak Ibu, dia tuh bawa sepotong roti, nggak tahu roti apa, di tangannya itu sudah disapih. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar disucikan, karena dia ngerti Pak, zina itu ketika orangnya sudah menikah harus dirajam. Meskipun Nabi tidak tahu misalnya ya, terus dia tidak diperlakukan hukum itu, pasti nanti di akhirat Allah Ta'ala masih meminta dan menuntut, dan jauh lebih parah gitu loh. Makanya dia minta agar selesai sudah, mari nang donya wis no akhirat karek enake gitu. Orang beriman tuh begitu Pak. Sebaliknya kan delek sementing donya enak, bu akhiratnya no neraka gak peduli, sementing donya enak. Nah, ini begitu, anaknya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia minta agar disucikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk merawat anak itu, ya? Dan tidak dikatakan wah anak haram, anak zina, mboten. Wong bocah lo gak ro jawane, sapa sing njaluk dia lahir dari hubungan zina, ya kan? Makanya panjenengan kalau misalnya ada anak zina Bapak Ibu, ya jangan dianusakno, dia tidak tahu apa-apa. Ya, dia tidak tahu apa-apa gitu loh. Nah, jadi akhirnya dia pun disingseti. Tahu disingseti? Halo? Apa disingseti itu? Jadi diikat rapat. Tujuannya apa? Agar ketika nanti dirajam auratnya tidak tersingkap Bapak Ibu. Akhirnya dirajam sudah. Ketika dirajam itu Bapak Ibu, ada seorang sahabat itu yang kayaknya marah gitu loh. Jadi melempar batunya itu dengan sangat keras gitu loh, rasakno kayak begitu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu, beliau mengatakan apa? Laqad tabat taubatan.
lau wuzzi'at ala sab'ina min ahlil madinati lakafathum. Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah pasti cukup buat mereka, gitu Pak. Jadi kadang-kadang kita itu kalau melihat kepada pelaku dosa itu ya ojo nemen-nemen, karena kadang-kadang kan dia bertaubat Pak, kita tidak tahu dia sudah taubat kan. Karena ya kadang tidak semua orang berbuat jahat itu, berbuat dosa itu karena dia jahat, mungkin karena ada yang maksa, karena tuntutan keadaan dan lain sebagainya. Nah setelah itu kata Buraidah, wanita ini diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar disolati oleh kaum muslimin, kemudian dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini hadis Buraidah. Hadis berikutnya kebalikannya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajul, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam laki-laki qatala nafsahu, yang membunuh dirinya. Jadi laki-laki ini bunuh diri bimasyaqis, ya. Masyaqis itu jamak kata miskos. Miskos itu apa? Jadi kan tahu anak panah. Anak panah kan kayu begini Pak. Nah besinya itu loh. Nah dia itu bunuh diri ditancapkan begitu cerep gitu loh. Jadi dia itu bunuh diri pakai ujung apa, besinya anak panah itu. Falam yusolli alaihi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah ini sama-sama dosa besar, ya. Cuma yang pertama kan tobat Pak. Yang kedua nggak ada riwayat dia taubat. Tapi apakah bunuh diri itu dosa besar? Iya dosa besar. Tapi apakah menjadikan dia kafir? Tidak. Ya tidak. Ya. Kita bahas sekarang Bapak Ibu. Jadi dua hadis ini maknanya bertentangan, ya. Maknanya bertentangan, makanya para ulama itu membahas ini secara detail Bapak Ibu. Untuk hadis Buraidah ini menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan menyolati orang yang dibunuh karena had. Apa dibunuh karena had itu? Kayak tadi itu dibunuh karena terbunuh karena dirajam, terbunuh karena dikisos misalnya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang terbunuh karena hukuman had, apakah dirajam, apakah dikisos, maka kita diperintahkan untuk menyoder apa? Menyolati. Ya, untuk menyolati. Ya seperti yang sudah terjadi pada wanita Ghamidiyah. Nabi menyolati dan dia pun dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Adapun hadis Jabir bin Samurah disolati mboten Bapak Ibu? Nabi tidak mau menyolati. Nggih. Nah, sholat jenazah hukumnya apa Bapak Ibu? Dalam fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, jadi sholat apa? Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini berarti kalau sebagian kaum muslimin itu sudah mengerjakan, maka kewajiban ini gugur daripada yang lain. Nah, kemudian pada hadis Jabir bin Samurah, Bapak Ibu, ini kan menyalahi hadis siapa tadi? Hadis wanita Ghamidiyah, ya, hadis Buraidah. Jadi seakan-akan kebertentangan, sama-sama terbunuhnya kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati. Makanya Bapak Ibu,
para ulama menegaskan bahwa untuk para pelaku maksiat, orang yang bunuh diri seperti ini ya, orang yang bunuh diri itu untuk para imam, para pemimpin itu tidak boleh menyolati. Tetapi awamnya kaum muslimin monggo, tidak menjadi masalah. Tujuannya apa? Biar memberikan efek jerah ya kepada yang lainnya sehingga tidak niru perbuatan itu. Nah, adapun wanita Ghamidiyah, kenapa Nabi menyolati? Karena jelas dia sudah bertaubat. Sehingga dengan dia sudah bertaubat, dia juga dirajam. Berarti kan sudah 0-0 kan, karena dosanya itu sudah terhapuskan dengan dia dirajam. Sementara ketika orang yang bunuh diri, ya jenenge bunuh diri, kapan tobatnya mati dhisik ya kan? Ya kalau dia itu tobat dari bunuh diri ya nggak jadi bunuh diri, itu tobatnya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aydikum ilat tahlukah, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Kemudian pernah paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib itu kan sakit keras minta berdoa agar mati gitu, agar dikasih Allah Ta'ala mati. Sama Nabi dilarang, tidak boleh. Makanya dalam kondisi yang misalkan panjenengan atau ada orang Bapak Ibu itu sakitnya keras ya, no UGD ya, ICU, no ICU biasanya di ICU itu kan nggak lama kan, paling 3 dina wis ndak ono gitu kan. Ada orang itu penyakitnya keras Pak, dia itu ketika hidup kasihan dia juga kasihan kerabatnya ya, dan kayaknya nggak mungkin hidup gitu loh, kasihan mending mati ya gitu. Tapi nggak boleh minta ya Allah matikan saya saja, nggak boleh. Masih ingat gimana doanya? Doanya Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya, ingka najil hayatu khairon li, kalau hidup itu lebih baik bagiku. Watawaffani, dan wafatkan aku, idza kanajil wafatu khairon li, kalau wafat itu lebih baik bagiku. Nah tinggal nanti panjenengan kalau melihat orang seperti itu diganti dhamirnya, kata gantinya diganti. Kalau tadi kan Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, diganti Allahumma ahyihi. Kalau laki-laki Allahumma ahyihi dipegang, Allahumma ahyihi, ya Allah hidupkan dia, idza kanatil hayatu khairan lahu, kalau memang hidup lebih baik baginya. Wa tawaffau, dan wafatkan dia ya Allah, idza kanatil wafatu khairan lahu, kalau wafat itu lebih baik baginya. Jadi kita nggak boleh langsung minta ya Allah matikan saja aku, nggak boleh Pak. Karena bagaimanapun juga orang hidup itu jauh lebih baik. Panjenengan hidup 1 hari aja, Allah memberikan kesempatan kita bertaubat, kan husnul khotimah kan jadinya, daripada mati dodok ya kan gitu loh, enggak ruh ya. Jadi bisa bertaubat. Kemudian panjenengan sholat 2 rakaat itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW itu pernah melewati kuburan Pak. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah 2 rakaat sholat sunat yang kalian anggap remeh itu bagi orang mati ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya mumpung kita masih hidup Bapak Ibu, mari kita sempatkan untuk memperbanyak ibadah sholat. Karena kalau sudah meninggal dunia ndak bisa lapo-lapo, mbak pengen balik tapi nggak mungkin iso mbak balik gitu. Kemudian Syekhul Islam berkata, man kana mudhiran lil Islam, orang yang menampakkan Islam. Jadi secara lahir itu dia adalah muslim, sholat 5 waktu, ya puasa, haji, ya zakat dan lain sebagainya. Fa innahu yajri alaihi ahkamul islamid dhahirah, maka berjalan atasnya hukum-hukum Islam yang lahir.
min taghsilihi, apakah dimandikan, wassolati alaihi, disolati, wa dafnihi, dan dia dikuburkan fi maqabiril muslimin, pada pekuburan kaum muslimin. Itu kalau kelihatan muslim secara lahir. Amma man ulima minhun nifaq, adapun yang jelas-jelas diketahui dia munafik, Pak. Muslim ya sholat 5 waktu tapi belok Yahudi misalnya, ya bela Yahudi, jadi diketahui dia tuh munafik dan zindik gitu loh. Fa innahu la yajuzu, maka tidak boleh, liman alima dzalika minhu, yang mengetahui hal itu darinya, as-sholatu alaihi, tidak boleh menyolati, wa in kana mudhiran lil Islam, meskipun secara lahir dia muslim. Kalau tadi kan secara lahir muslim tapi kan tidak diketahui munafik, tidak diketahui zindik. Ini muslim Pak, sholat 5 waktu tapi diketahui dia itu zindik, dia itu munafik. Kalau seperti itu, bagi yang tahu tidak boleh menyolati. Ya, jadi sekali lagi, kenapa Nabi SAW tidak mau menyolati orang fasik? Dan juga bagi para pemimpin, ya, bagi para ulama itu sepatutnya meniru ini, tidak menyolati orang fasik. Kenapa? Ya agar memberikan efek jerah, biar masyarakat tahu ya bahwa ini orang yang nggak baik gitu loh. Tapi untuk orang awam monggo menyolati Pak, wong dia masih muslim. Nggak ada riwayat bahwa orang yang bunuh diri itu mati kafir, tidak ada, kecuali kalau dia mari teko dukun kemudian bunuh diri, nah itu beda lagi ya, karena telah berbuat syirik. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi qissatil mar'atil lati kanat taqummul masjid, pada kisah wanita yang biasa membersihkan masjid. Jadi ceritanya itu Bapak Ibu, wanita ini itu budak ya, wanita hitam, nggak diketahui siapa namanya. Dan semua kitab-kitab maroji, kitab-kitab referensi, kitab hadis, kitab sejarah ya, itu tidak ada yang menjelaskan siapa nama wanita ini gitu, tapi menjelaskan amalnya gitu. Ini menunjukkan bahwa memang kita itu diperintahkan untuk beramal Pak. Dan siapapun orangnya, besar kecil, tua muda, yang penting itu apa yang sampean amalkan, apa yang sampean persembahkan buat Islam. Jadi wanita ini tidak seperti Khalid bin Walid ya, yang perang kemana-mana jadi panglima dan menang terus. Juga tidak seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan yang menginfakkan banyak harta yang dia tidak punya apa-apa. Atau tidak bisa juga seperti Ummul Mukminin Aisyah yang Masya Allah banyak sekali ilmunya sehingga memberikan fatwa ini dan itu. Dia cuma budak, dia tidak bisa itu semua, bisanya adalah menguti sampah di masjid. Jadi setiap hari begitu, ada Nabi dengan para sahabat, wanita ini datang gitu kan, membersihkan yang kotor-kotor, diresiki, ada bungkus permen diambil, ada puntung rokok diambil. Masa para sahabat ngerokok? Ya kan? Gitu Bapak Ibu. Oke, dibersihkan. Nah, ketika sudah lumrah seperti itu, kok sehari, 2 hari, 3 hari kira-kira seperti itu, wanita ini tidak kelihatan. Fasa'ala anhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, loh kemana wanita hitam, wanita yang biasa bersih-bersih itu kemana? Faqalu, mereka mengatakan matat, dia sudah meninggal dunia. Faqala, maka Nabi berkata, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian kok nggak ngasih tahu aku kalau dia meninggal? Faka'annahum sagharu amroha, seakan-akan para sahabat itu menganggap kecil urusan wanita ini. Walau wong wanita hitam wailu, budak wailu, mosok ketika dia mati harus ngabari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dia meninggalnya pada waktu malam Pak, gitu loh.
Faqala, maka Nabi bersabda, dulluni ala qabriha, wis tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Fadalluhu, para sahabat menunjukkan kuburannya. Fasalla alaiha, maka Nabi pun menyolatinya di kuburan, Pak. Dan para sahabat yang sudah menyolati ikut lagi menyolati, bermakmum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan hanya sholat jenazah, yang lain tidak boleh, Bapak Ibu. Wazada Muslim, Imam Muslim menambahkan, tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadhil qubura mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Kuburan ini penuh dengan kegelapan atas para penghuninya. Gitu, Pak. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Tapi sekarang Allah menerangi mereka. Gara-gara apa? Gara-gara sholatku kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, wanita hitam ini kan hadisnya apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini ketika hidup bermanfaat enggak? Bermanfaat, bersih-bersih ya kan, masjid sehingga bersih gitu kan. Dan setelah meninggal dunia, karena amalnya tadi kan Nabi mencari sampai menyolati kuburannya, yang kuburan asalnya gelap gulita menjadi terang benderang. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi hadis ini menunjukkan pelajaran banyak sekali. Pertama apa? Perintah untuk sholat di kuburan bagi orang yang ketinggalan sholat mayit. Dan tentang anjuran ini para ulama nggak ada yang berbeda pendapat, Bapak Ibu, karena dalilnya jelas. Nabi nggak sempat nyolati wanita hitam ini, akhirnya datang ke kuburannya menyolati. Dan orang-orang yang sudah menyolati tidak apa-apa, ikut lagi bermakmum kepada Nabi kan, seperti itu kan, ibaratnya kan sholat sunnah juga, tidak apa-apa, malah memperbanyak doa. Gitu Bapak Ibu. Ya sama nanti kalau di kuburan ya, kalau laki-laki di mana letak sholatnya imam? Di kaki atau di lutut? Di mana? Di kepala atau di dada? Dada mau kepala apa? Kepala. Ini laki-laki kepala, ini perempuan di tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya perut itu, nggih. Nanti ada hadisnya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua kita diperintahkan memberitahukan tentang kematian mayit itu kepada kerabat dan teman-teman, ya. Ya tujuannya apa sih? Tujuannya agar mereka datang untuk menyolati. Sholat itu kan doa kan, ya. Dan ketika mayit itu didoakan banyak orang, nanti ada hadisnya, apalagi 40 orang itu nggak ada yang musyrik, pasti Allah menerima syafaat mereka. Tujuannya di situ, Pak. Panjenengan jangan walah gak apa-apa wong fardu kifayah wae lho. Wis ana sing nyolati. Nanti nek panjenengan sedo orangnya bilang begitu. Wis ana sing nyolati kok laku apa melu-melu nyolati gitu, Pak. Karena al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis apa? Amal perbuatan. Kemudian hadis ini menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kasih sayang, sangat rendah hati, nggih. Jadi meskipun budak, meskipun orang yang kelihatan rendahan, tapi dalam Islam kan nggak dilihat budak bawa apa kan. Yang dilihat Allah Taala adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Taala adalah yang paling bertakwa. Jadi Nabi ini Masya Allah beliau mencari takok gitu loh, kemana anak ini kok tidak ada, kemana orang ini gitu ya. Nah hendaknya kita seperti itu, Pak, mencari takok gimana kabarnya, kemana si fulan begitu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa kuburan itu ada yang gelap gulita, ada yang terang benderang. Jelas sekali, Pak.
Ya jelas sekali. Hadis ini juga menjelaskan tentang betapa besar keberkahan Nabi Muhammad SAW dan doa beliau ya. Karena ketika beliau berdoa ya doa mayat itu, ketika beliau sholat di situ menjadi sebab kuburan itu terang benderang atas penghuninya. Jadi terang benderang bukan dilamponi, bukan dalamnya Pak. Justru kalau jenengan melamponi kuburan itu kan tidak boleh. Ya nggak boleh, dilarang sama Nabi SAW, kecuali ya pas sementara waktu ketika malam-malam menguburkan itu tok, yang bawa setrongking, bawa apa ting bandeng nggak dulu ya. Kalau zaman sekarang itu yang mungkin ya lebih anu lah, banyak sekali lampu ya. Tapi kalau dilamponi itu tidak boleh Bapak Ibu, dilarang. Termasuk kuburan itu dikijik, dikasih nama itu tidak boleh dalam Islam itu. Apalagi di marmer ya, apalagi di porselen gitu. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh meremehkan siapapun dari kaum muslimin Pak. Meskipun budak, meskipun rendahan gitu kan. Ya buktinya meskipun dia rendahan, gara-gara dia penghuni satu kuburan menjadi terang benderang kan, Masya Allah gitu. Nah kemudian hadis ini Bapak Ibu juga menjelaskan keutamaan orang yang memberi perhatian kepada masjid, membersihkan masjid, ngasih wangi-wangian ke masjid gitu kan. Ya jadi ini pahalanya besar Pak, pahalanya besar. Nggih. Kemudian hadis ini terakhir menjelaskan bahwa Nabi SAW itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan madharat. Karena kalau Nabi bisa mendatangkan manfaat sendiri, bisa menghilangkan madharat sendiri, ngapain menyolati si wanita hitam ini ya kan? Buktinya kan beliau sholat minta kepada Allah Ta'ala, baru kemudian kuburan ini terang benderang. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Waktunya pulang nih. Monggo bentar lagi. Monggo, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Nggih. Yang laki-lakinya ya. Nggih. Enggak ada riwayat laki-lakinya ngaku, enggak ada. Jadi yang ngakunya cuma wanita ini aja. Laki-lakinya wallahu alam siapa, nggak ada keterangan. Ada riwayat lain laki-laki tapi bukan nggak berzina dengan ini, namanya Maiz ya. Maiz itu ibaratnya nggih, bukan budak, dia orang ngenger pada seorang namanya Hazal. Nah dia berzina Maiz ini dengan seorang wanita, tapi bukan wanita ini cerita lain gitu. Nah Hazal ini nyuruh terus, datang ke Nabi ngaku anekan zina gitu kan. Hazal itu akhirnya Maiz ini datang ke Nabi ngaku, wahai Nabi, bukan aku telah berzina, tidak, wahai Nabi, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan aku dihukum had. Asalnya Bapak Ibu, Maiz ini datang ke Abu Bakar dulu. Ya, Abu Bakar, aku telah melakukan perbuatan sing aku harus dihukum had. Apa jawaban Abu Bakar? Bukannya Abu Bakar mbek sapa? Kapan? Ben piro carane piye? Enggak. Abu Bakar ngomong tub ilallah wastajir bisitrillah, wis tobat nang Allah dan tutupi dirimu dengan tutupan Allah. Tapi karena dipaksa sama siapa tadi, majikannya Hazal, akhirnya dia datang ke Umar Pak. Umar itu perkataannya sama dengan Abu Bakar, tub ilallah, wis tobat nang Allah, wastajir bisitrillah, tutupi dirimu dengan tutupan Allah Ta'ala. Nah dipaksa terus sama Hazal, akhirnya datang ke Nabi ngaku. Pertama Nabi melengos, kedua lagi, kesempatan yang kedua Nabi melengos, kesempatan yang ketiga Nabi melengos gitu. Kemudian kesempatan keempat Nabi bertanya, kamu gila tak? Enggak Nabi, saya enggak gila. Kemudian yang kelima datang lagi, Nabi bilang
jangan-jangan kamu cuma mencium, paling dikit-dikit tok. Enggak, Nabi saya sudah melakukan timba masuk ke dalam sumur gitu intinya. Nah, sampai 5 kali, Pak. Nah, karena dia sudah ngaku, yang ngaku sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ma'iz untuk dirajam. Inilah Bapak Ibu, okay? Jadi Nabi tidak ikut merajam, tapi setelah dirajam itu Nabi dilapori kalau Ma'iz itu tadi ketika dirajam dia kesakitan, lari, Pak, lari. Ketika lari ada seorang sahabat itu membawa tapal kuda, diuncalno nang Ma'iz langsung jatuh, maka meninggallah Ma'iz. Apa kata Nabi? Ya Allah, kenapa kau tidak kalian biarkan dia berlari gitu, Pak. Itu Nabi Shallallahu Alaihi, maksudnya dia tuh kabur itu jangan dikejar gitu loh. Terus setelah itu Nabi datang ke Hazal, wahai Hazal, andaikan kamu tutupi dirimu, kasus Ma'iz ini maksudnya, itu jauh lebih baik bagimu. Jadi memang hukum Islam seperti itu, Pak. Tapi kita diperintahkan saling menutupi gitu loh. Nah ini karena itu sudah tercium, sudah terdengar oleh pemimpin terbesar yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mau tidak mau harus menegakkan hukum Allah Ta'ala. Tapi kalau masih di bawah itu bisa jangan dilapor, no tutupono dewe. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni, kan begitu. Nah si wanita Ghamidyah itu juga seperti itu gitu loh. Cuma karena dia sudah ngaku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penegak hukum, ya mau tidak mau harus dilaksanakan yang namanya hukum rajam ini gitu Bapak Ibu. Oke, jelas Pak? Laki-lakinya enggak tahu sinten. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Oke. Gimana orang meninggal nggak bisa hidup lagi? Bagaimana dengan mati suri? Mati suri itu ada tak? Bukannya koma? Saya kok jadi ingat film-film kungfu dulu pas saya zaman SMA itu ujian, ini kan ada film kungfu itu mati suri hidup lagi. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Saya kira nggak ada orang mati suri kecuali koma mungkin ya. Adanya kan di film-film nggak mati suri itu. Di dunia nyata ada tak? Mau gimana? Hidup lagi. Nah setelah dia hidup lagi itu jadi lebih baik apa pancet tai? Dalam? Ya pura-pura balik. Iya, ya wallahu alam, saya tidak tahu ya. Ya mungkin koma itu paling ya, koma itu. Siapa? Ada seorang sahabat itu namanya Abu Musa al-Ash'ari kalau tidak salah. Jadi mungkin mati suri begitu atau koma. Jadi dia itu kayak sakit, dikira mati Pak. Dikira mati ya, keluarganya, istri-istrinya itu menangisi dia. Wajabalah, oh gunungku. Gak maksudnya itu gini. Artinya itu ketika Niyah menangis itu kayak gini loh bahasa kita itu. Oh, udah sampai mati, sapa sing bayar cicilan oma, sapa sing ngerawat anakmu, sapa sing kayak mangan gitu loh Pak. Nah, setiap ada yang ngomong begitu, dia ditunjuk be malaikat, kon ngono ta, kon ngono ta, kon ngono ta gitu loh. Baru kemudian dia bangkit gitu loh, dia bangun dan mengatakan ojo ngono ta, gitu tuh gare aku malah ditunjuk-tunjuk me malaikat. Nah ini kalau itu bener. Nah ini saya kira koma gitu loh, koma. Jadi meninggal koma. Orang koma itu kan sebetulnya dia pasti mendengar kan, mendengar, dia juga bisa melihat. Nah ini cuma dia gak so lapo-lapo ngonai gitu. Itu orang koma. Nek mati suri ya wallahu a'lam. Nggih. Dia jenengan tanyakan itu ada apa tidak atau gimana hukumnya? Gimana penjelasannya? Iya. Ya wallahu a'lam ya, saya tidak tahu. Nah dia ceritanya ya apa loh? Teman jenengan itu, teman jauh, teman dekat, teman kerja, bener.
Nah, habis dia meninggal itu habis dia meninggal yang hidup lagi itu menjadi lebih baik, lebih takut atau gimana? Sekarang udah meninggal. Enggak, sebelum meninggal dulu itu loh, lebih baik atau gimana? Lebih baik. Oh ya, ya mungkin dia melihat macam-macam paling. Iya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Nggih, monggo. Tadi kan sebenarnya orang bunuh diri nggak bisa disolati. Nggak bisa di? Ya, maksudnya orang bunuh diri itu nggak bisa disolati. Nggak bisa disolati. Saya ngomong gitu tak Pak? Dalam? Iya, jenengan ngantuk paling HP-an ae lho masalahnya. Kalau gitu kita ragu maksudnya dia orang bunuh diri atau tidak gimana? Ya, jadi ya, tadi hadisnya itu Nabi tidak mau menyolati orang yang bunuh diri. Bukannya karena dia murtad, kafir atau apa, tidak, tetapi memberikan apa? Efek jerah kepada kaum muslimin yang lain biar tidak meniru perbuatannya. Makanya kata para ulama, bagi para pemimpin ya, bagi para pemimpin itu sepatutnya nggak menyolati, tapi orang-orang awam monggo menyolati. Ya, kenapa? Karena dia kan pelaku dosa besar, maka sangat butuh kepada syafaat dan doa kaum muslimin. Nah, pertanyaan panjenengan, gimana kalau kita tidak tahu dia bunuh diri atau tidak? Nah, kalau kita tidak tahu maka dihukumi mati biasa gitu aja. Dan kalau dia memang sebagai orang muslim ya, sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan, ya zakat, ya maka kita sholati biasa seperti layaknya kaum muslimin. Karena kita tidak tahu. Nah, tapi kalau kita jelas, tadi saya katakan seperti di sini disebutkan, kalau dia jelas munafik, dia jelas zindik, meskipun sholat 5 waktu, meskipun menampakkan Islam, maka kita tidak boleh menyolati. Gitu Pak. Nggih, wallahu taala a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita lanjutkan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'yi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari na'yi. Na'yun itu adalah memberitakan kematian seorang muslim. Itu kata Hudzaifah dilarang Bapak Ibu. Tapi yang dilarang ini ya, yang dilarang ini adalah yang seperti perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, seperti perbuatan orang-orang jahiliyah. Kalau sekedar mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan bin fulan, akan disolati jam sekian, itu tidak menjadi masalah gitu loh. Ya, buktinya tadi ketika si wanita itu meninggal, Nabi nggak diberitahu kan, beliau agak marah kan, kenapa saya nggak diberitahu gitu loh Bapak Ibu. Jadi kayak pemberitahuan lewat WA, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal si fulan, akan disolati jam sekian, itu tidak menjadi masalah. Nah, yang dilarang tentang berita kematian itu adalah berita kematian yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Nah, gimana caranya? Jadi mereka tuh mengirim penunggang kuda ya, mengirim bahwa si fulan telah meninggal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, jadi diumumkan di mana-mana gitu kan. Nah, mungkin termasuk yang termasuk tasyabuh dengan orang-orang jahiliyah itu kan yang karangan bunga ya kan. Yang banyak itu paling murah berapa itu? Nah, itu kalau diberikan kepada anak yatim lah lebih bagus. Lagi apa karangan bunga gitu kan? Apakah itu memberikan manfaat kepada si mayit? Enggak kan? Kalau dia muslim mending itu disodakohkan untuk pahalanya buat si mayit gitu kan. Sampai enggak Bah? Sampai kan sudah kita bahas kemarin, mending begitu. Nah, karangan bunga lo dipangan lo gak iso, malah menjadi tempat sampah kan. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari na'yun ya. Na'yun ini adalah
berita kematian yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyah, memberitakan kematian Najasyi, fil yaumil ladzi mata fihi, di hari yang Najasyi meninggal. Wa kharaja bihim ilal musalla, kemudian Nabi keluar bersama kaum muslimin ke musola. Musola ini tempat sholat Bapak Ibu, jadi bukan masjid ya, ke tanah lapang. Fasoffa bihim, beliau membuat mereka berbaris. Wa kabbara alaihi arba'an, dan beliau bertakbir 4 kali atas Najasyi. Nggih. Jadi Ibnu Hajar menggabungkan 2 hadis ini yang seakan bertentangan Bapak Ibu, itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa memang Nabi itu melarang berita kematian. Tapi berita kematian ya apa? Berita kematian yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Adapun yang sekedar memberitahukan bahwa fulan telah meninggal dunia agar kaum muslimin menyolati, itu tidak menjadi masalah. Buktinya beliau memberitakan kematian siapa? Halo, kematian Najasyi. Siapa Najasyi Bapak Ibu? Najasyi itu raja Ethiopia. Nama aslinya Ashamah. Ya, jadi itu julukan sebetulnya, sama seperti raja Mesir, Fir'aun, ya kan? Kaisar itu raja Romawi. Kalau raja Persia namanya Kisri apa? Kisro, namanya Kisro Persia. Nah, ini untuk raja Habasyah itu panggilannya adalah Najasyi. Sama seperti presiden, ya kan, setiap yang jadi pemimpin kepala negara kan presiden, tapi namanya beda-beda. Ini namanya Ashamah. Apa jasanya? Jasanya besar, karena dia melindungi kaum muslimin yang hijrah pertama kali Bapak Ibu dari Makkah ke Ethiopia ketika disiksa orang-orang kafir Quraisy. Bahkan orang kafir Quraisy itu datang ke Habasyah meminta Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin gitu loh. Tapi Najasyi menolak, malah dilindungi, difasilitasi, dan kemudian dia masuk Islam. Gitu Bapak Ibu. Okay. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita disyariatkan untuk sholat ghaib, sholat ghaib. Kemudian sholat jenazah itu boleh dilakukan di musola, bukan di masjid. Di masjid boleh Pak, selama bersih, tidak kotor ya. Nah, kalau misalkan masjidnya tidak muat, maka disolati di tanah lapang ya, karena kayak seperti yang syahid misalkan ya di Palestina dulu kan banyak yang hadir itu ya, masjid nggak cukup gitu. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa yang benar, karena di banyak riwayat, untuk sholat jenazah itu takbirnya berapa rakaat? 4 rakaat. Dan diangkat begini Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama ketika panjenengan sholat id juga begitu, Allahu Akbar, bukan sing Allahu Akbar lambene tok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak. Ya meskipun sah, tetapi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan angkat tangan tiap takbir, Allahu Akbar gitu. Okay. Kemudian menjelaskan keutamaan banyaknya orang yang menyolati jenazah. Kalau misalkan sedikit, itu disuruh menjadikan 3 shaf. Masih orangnya cuma 7, dibuat 3 shaf. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min mu'minin yamut, tiada seorang mukmin meninggal, fayamutu alaihi ummatun minal muslimin, fayusolli alaihi ummatun minal muslimin, kemudian disolati sekelompok kaum muslimin, yablughuna an yakunu thalathata sufuf, yang mereka itu sampai 3 shaf gitu kan, illa ghufira lahu, kecuali dia
diampuni. Jadi meskipun sedikit, kalau banyak alhamdulillah kan. Makanya nanti kalau 40 orang tidak ada yang musyrik itu pasti diterima syafaat mereka. Kalau misalkan nggak sampai segitu kan kasihan Pak. Nah tetap dibuat tiga soft. Ya gimana ya agar masuk ke hadis ini gitu loh, sehingga dia diampuni. Yang masih hidup kan masih bisa beristighfar, bisa bertaubat, bisa memperbaiki diri dengan amal soleh. Nah sing mati iso apa? Ya bisa lapo-lapo, sudah terputus amalnya. Nah kemudian untuk sholat ghaib ya, untuk sholat ghaib ini para ulama khilaf Bapak Ibu ya. Pendapat yang benar itu dua ya. Jadi yang benar itu ini ya, bukan dua. Jadi yang benar itu ini bahwa kalau dia belum disolati sama sekali maka kita melakukan sholat ghaib. Misalnya ada orang Islam, dia asalnya Kristen, dikremasi ala Nasrani ala Yahudi gitu loh. Berarti kewajiban kita sebagai kaum muslimin melakukan sholat ghaib itu. Yang kedua ya, kalau orangnya ini memiliki jasa besar untuk kaum muslimin, misalkan ulama besar gitu kan, atau raja atau siapapun yang dia itu amalnya besar gitu loh, jasanya besar, meskipun sudah disolati kita disunahkan menyolati sholat ghaib. Nah ini orang biasa-biasa sudah disolati tidak perlu gitu loh Bapak Ibu, nggak perlu. Tapi kalau jenengan melakukan ya nggak berdosa gitu kan. Oh jenengan ingin memberikan manfaat kepada saudaranya. Nah kapan itu? Bukannya kematiannya bulan lalu, enggak. Jadi ketika kita mendengar di hari itu kita mengerjakan pada hari itu. Jangan nunggu 3 hari, jangan nunggu 1 bulan. Kecuali kalau kita mendengarnya itu baru 3 hari yang lalu, kita tidak tahu. Nah itu tidak menjadi masalah. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.